A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita singkat serial Gatra Bumi bab 3 episode yang ke-15. Selamat mendengarkan. Pada saat itu, di sebuah padang perdu di dekat sebuah hutan yang tidak begitu besar, masih terlihat Putut Yudoklana sedang bertempur dengan orang yang menamakan dirinya Ki Ageng Ronggo dengan serunya. Tanah di sekitarnya pun bagaikan telah digoncang oleh amukan prahara yang dahsyat. Ki Ageng Ronggo itu pun mampu berloncat-loncat seakan-akan tidak berjejak di atas tanah. Sementara tangannya bergetar terayun-ayun mengarah ke tubuh Putut Yudoklana. Namun, Putut Yudoklana tidak melayani lawannya yang mampu bergerak secepat angin itu, tetapi ia berdiri dengan kaki renggang dan sekali merendah pada lututnya. Putut Yudoklana hanya bergeser saja ke arah lawannya yang berloncatan, sehingga ia pun seakan-akan hanya bergeser dan berputar-putar saja. Namun pada saat tertentu, Putut Yudoklana pun telah melenting seperti seekor belalang menyerang lawannya dengan dahsyatnya. Tetapi kemudian kembali Putut Yudoklana berdiri tegak seperti semula. Dan sementara angin pusaran telah berputar mengelilingnya, memutarnya dan bahkan berusaha untuk merobohkannya. Tetapi kakinya bagaikan menghujam dalam tanah ke pusat bumi, sehingga ia pun berdiri tegak bagaikan batu karang yang kokoh oleh amukan ombak badai sekalipun. Dengan demikian, padang perdu di pinggir hutan yang tidak terlalu besar pun benar-benar telah digoncang. Ki Ageng Ronggo pun tidak mengira bahwasanya lawannya yang terhitung masih muda itu ternyata mampu bertempur dengan lambaran ilmu yang dahsyat pula. Gatra Bumi pun mengamati pertempuran yang dahsyat itu. Namun kemudian mulai nampak bahwa Ki Ageng Ronggo telah terdesak oleh Putut Yudoklana. Sementara itu, suatu teriakan keluar dari mulut Ki Ageng Ronggo disertai umpatan yang kasar. Ternyata Putut Yudoklana benar-benar telah mendesak lawannya, hingga lawannya tersebut terbatuk kecil dan dari bibirnya telah terpecik darah yang menandai luka di dalam Ki Ageng Ronggo. Kau akan mati dengan segera, teriak Ki Ageng Ronggo. Putut Yudoklana mundur beberapa langkah sehingga Ki Ageng Ronggo yang meloncat menyerangnya telah kehilangan sasaran. Sejenak orang itu pun terhuyung-huyung, namun kemudian keseimbangannya seolah-olah telah hilang. Waktu sesaat itu telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Putut Yudoklana. Bagaikan angin prahara, ia menyerang dengan dahsyat. Sebuah pukulan yang sudah dilambari ilmu tapak abang menghantam dada lawannya, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi Ki Ageng Ronggo untuk mengelak maupun menangkisnya. Ki Ageng Ronggo pun terdengar berdesak. Kemudian dari mulutnya yang sekali lagi memercikkan darah segar, ia pun telah terlempar dan terbanting jatuh di atas tanah. Ki Ageng Ronggo telah menjadi sangat lemah. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka ia pun telah terjatuh kembali. Bahkan Ki Ageng Ronggo yang berilmu tinggi itu pun telah kehilangan kesadarannya, sehingga ia pun menjadi pingsan. Dikala Putut Yudoklana termangu-mangu melihat lawannya yang sudah pingsan, tiba-tiba terdengar suara tertawa seseorang yang menggetarkan jantung. Dan tiba-tiba saja sebuah angin yang berputaran dibarengi seorang yang agak lebih muda dari Ki Ageng Ronggo sudah berada di samping orang tua itu. Kemudian muncul lagi seorang pemuda yang sebaya dengan Putut Yudoklana.
dengan beberapa loncatan telah mendekati orang yang baru datang tersebut. Orang yang baru datang pertama kali menyentuh beberapa bagian tubuh Ki Ageng Ronggo, sehingga sentuhan tersebut telah menyadarkan Ki Ageng Ronggo dari pingsannya. Ki Ageng Ronggo sedikit demi sedikit telah membuka matanya, dan ia pun berdesis, "Adik Gagak Cemeng." Dan ia pun melihat pemuda di dekatnya, Ki Ageng Ronggo pun sambil menahan rasa sakit di dalam dadanya, ia pun menyapa pemuda tersebut, "Kau Ger Butut Kolorogo." Ternyata dua orang baru datang adalah adik seperguruan Ki Ageng Ronggo beserta murid utamanya. Orang yang bernama Ki Gagak Cemeng tadi tersenyum kepada kakak sepupunya dan ia pun bertanya, "Apakah Kakang Ageng Ronggo masih merasakan sakit?" Ki Ageng Ronggo mencoba menarik napasnya dalam-dalam. Namun ia masih merasakan nyeri di dadanya. Kemudian Ki Gagak Cemeng menyuruh muridnya Putut Kolorogo untuk memapah paman gurunya ke bawah pohon di pinggir hutan yang tidak begitu besar itu. Setelah Ki Ageng Ronggo sudah bersandar di pohon dan ditemani Putut Kolorogo, selanjutnya Ki Gagak Cemeng melangkah maju mendekati Putut Yutuklana, dan kembali ia tertawa yang suaranya menggetarkan jantung Putut Yutuklana dan ketiga temannya. Namun bagi mereka suara itu hanya sebentar mempengaruhi keempatnya, sebab mereka berempat dengan caranya masing-masing dapat mengatasi suara dan getaran itu. Adik sepupuan Ki Ronggo sedikit mengerutkan dahinya, namun saat kemudian ia berkata, "Ternyata kalian memang luar biasa anak-anak muda. Namun kalian jangan bangga dulu dengan apa yang kalian perlihatkan kepadaku." Putut Yutuklana pun bertanya, "Apa maksud perkataan Kisana itu kepada kami?" "Kalian telah dapat menangkal ajian gelap ngampar dan telah mengalahkan kakang sepupuanku," kata Ki Gagak Cemeng. "Walaupun aku akan membalaskan kekalahan Ki Ageng Ronggo, namun aku tidak akan melawan orang yang telah mengalahkan kakang sepupuanku itu. Maka di antara kalian bertiga, siapa yang akan menghadapiku?" Namun Putut Yutuklana seakan tidak dapat menerima perkataan Ki Gagak Cemeng itu. Maka ia pun ingin menghadapi adik sepupunya Ki Ageng Ronggo. Namun sebelum ia mengatakan keinginannya, tiba-tiba suara ledakan cambuk telah menggetarkan udara. Jedar! Dan Roro Wayuti pun sudah melangkah maju dengan menggenggam cambuknya. "Akulah yang akan menghadapi Kisana," katanya kepada Ki Gagak Cemeng. "Apakah aku tidak salah lihat? Bukankah kau seorang perempuan? Dan apakah laki-laki yang dua itu tidak berani menghadapiku?" kata Ki Gagak Cemeng. "Jangan menghinaku Kisana." Dan tiba-tiba Roro Wayuti sudah meluncur dan melecutkan ujung cambuknya ke arah tubuh lawannya. Tentu saja Ki Gagak Cemeng terkejut bukan buatan. Untungnya ia pun seorang pengembara yang berilmu tinggi pula. Maka dengan loncatan surut, ujung cambuk Roro Wayuti tidak mengenai sasarannya. Maka pertempuran pun telah dimulai lagi dengan cukup sengit di padang perdu tersebut. Ki Gagak Cemeng itu pun tidak menahan diri pula. Kemarahannya telah sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu ia pun telah meloncat pula menerkam Roro Wayuti. Namun Roro Wayuti dengan tangkasnya meloncat mundur dan dengan cepat, secepat burung serikatan, ia telah mengayunkan kakinya mengarah ulu hati lawannya. Ki Gagak Cemeng pun melihat sebuah serangan mengarah kepadanya. Ia pun telah bersiap untuk menangis. Dengan kedua tangannya, Ki Gagak Cemeng ingin menangkap kaki Roro Wayuti yang terjulur itu. Tetapi lawannya
yang merupakan perempuan itu telah mengurungkan serangannya. Sambil menggeliat ia telah berputar di mana kaki yang lainnya menyambar mendatar ke Gagak Cemeng. Serangan yang bertubi-tubi telah mengejutkan adik seperguruan Ki Ronggo. Sebuah serangan kaki Roro Wahyudi telah menghantam baunya. Dan Ki Gagak Cemeng pun terhuyung-huyung. Namun ia masih dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga Ki Gagak Cemeng tidak jatuh terguling di tanah. Tetapi dengan demikian, ia sadar bahwa lawannya bukanlah perempuan kebanyakan. Meskipun di mata lawannya Roro Wahyudi adalah seorang perempuan, namun ia telah memberikan perlawanannya sebagaimana seorang laki-laki. Ki Gagak Cemeng menyadarinya, tetapi ia agak terlambat ketika kaki Roro Wahyudi dengan cepat dan kerasnya telah menghantam baunya kembali. Seakan-akan ia pun kembali terlempar beberapa langkah ke belakang. Kemudian Ki Gagak Cemeng dengan cepat melenting berdiri, meskipun baunya seakan patah bertekan. Rupanya Ki Gagak Cemeng sudah tidak sabar lagi. Dengan menggeram ia pun meloncat menyerang Roro Wahyudi. Namun dengan tangkasnya Roro Wahyudi menghindari serangan lawannya. Demikianlah pertempuran di antara keduanya itu pun menjadi semakin seru. Serangan-serangan Ki Gagak Cemeng menjadi garang. Namun Roro Wahyudi pun bergerak semakin cepat pula. Ia bukan saja sekedar menangkis dan menghindari serangan lawannya, tetapi Roro Wahyudi itu pun mempergunakan setiap kesempatan yang ia dapat untuk menyerang Ki Gagak Cemeng, dan serangan-serangan sekali-sekali berhasil mengenai sasarannya. Namun serangan lawannya pun juga pernah mengenai tubuhnya. Ki Gagak Cemeng terkejut dengan lawan yang perempuan itu dengan loncatan-loncatannya yang begitu cepat kembali menyerangnya, sehingga ia pun tidak sempat menangkis apalagi menghindar, sehingga tulang-tulangnya terasa sakit di mana-mana. Ia pun tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Semakin lama ia akan semakin terdesak oleh lawannya. Oleh karena itu, Ki Gagak Cemeng harus segera mengambil keputusan untuk mempergunakan ilmu puncaknya. Oleh karena itu, maka Ki Gagak Cemeng segera meloncat surut untuk mengambil jarak, dan dengan segera ia pun mengambil ancang-ancang. Lalu digerakkannya kedua tangannya di atas dada, dikembangkannya kedua tangannya itu, lalu digesekkan ke dadanya, dan kemudian ia tarik sampai ke arah pangkal lengan serta diputar pelan menghadap lawannya. Dan tiba-tiba saja kedua tanganku telah dihentakkan. Seleret sinar yang keungu-unguan telah meluncur dari telapak tangan Ki Gagak Cemeng. Namun seleret sinar keunguan itu tiba-tiba telah pecah dan menyemburkan api ke segala arah. Roro Wahyudi masih sempat meloncat menghindar, namun sambaran api yang dipancarkan oleh ilmu umbul geni lawannya itu rasanya telah memanggang tubuh Roro Wahyudi. Dan Roro Wahyudi pun segera menyadari bahwa ilmu puncak lawannya itu ternyata sangat berbahaya baginya. Oleh karena itu, maka Roro Wahyudi tidak akan membiarkan dirinya dipanggang oleh Aji Pamungkas Ki Gagak Cemeng yang bernama Ajian Umbul Geni itu. Lawan Roro Wahyudi yang menyadari bahwa serangannya telah gagal, maka ia pun mempersiapkan dirinya kembali sambil berteriak keras. Saking marahnya, Ki Gagak Cemeng telah meluncurkan serangannya kembali mengarah ke lawannya. Namun Roro Wahyudi tidak ingin berloncatan lagi untuk menghindari serangan lawannya, tetapi ia telah mengulai cambuknya. Mentari telah berjalan melambat ke arah barat. Sinar pun sudah tidak sepanas waktu siang hari. Namun pertempuran antara Roro Wahyudi dengan Ki Gagak Cemeng semakin panas. Ilmu pamungkas dari Ki Gagak Cemeng
yang bernama Ajian Umbul Geni seakan-akan telah memanggang tubuh lawannya. Roro Wahyudi pun meloncat surut untuk mempersiapkan diri, maka diuraikannya senjata cambuknya. Dengan memusatkan nalar bultinya, ia pun memutar cambuknya di atas kepalanya. Suara ledakan pun terdengar menggetarkan area pertempuran. Namun, Ki Gagak Cemeng hanya tersenyum mendengar suara ledakan lawannya. Karena ia pun segera mengetahui beberapa hebatnya kemampuan Roro Wahyudi. Dan dalam hatinya ia menilai bahwa kemampuan lawannya masih di bawah kemampuannya. Namun, ketika Roro Wahyudi menggetarkan cambuknya sekali lagi, suara ledakan tak terdengar. Namun getaran cambuknya yang bagaikan gelombang panas ia rasakan, dan seakan-akan beberapa bagian tubuhnya terhantam oleh benda yang keras. Ki Gagak Cemeng terkejut melihat kekuatan ledakan cambuk dari lawannya. Walaupun ia melihat keringat telah menetes dan membasahi tubuh Roro Wahyudi yang menimbulkan seperti uap air panas, badannya bagaikan terbangan oleh sinar keunguan yang dipancarkan oleh ilmu pamungkasnya. Kembali lagi Roro Wahyudi menghentakkan ujung cambuknya pelan dan tidak mengeluarkan suara ledakan. Namun yang terjadi sungguh menggetarkan. Terlihat dari ujung cambuk seleret warna kebiru-biruan langsung membentur serangan Ki Gagak Cemeng. Dan dua ilmu yang sangat tinggi telah berbenturan dengan dasnya. Ki Gagak Cemeng tidak mengira bahwa tatanan ilmu lawannya itu tidak di bawah kemampuan ilmu pamungkasnya. Karena Ki Gagak Cemeng terlalu mengumbar amarahnya, ia telah melanggar salah satu pantangan dari ilmu pamungkasnya. Getaran ilmu itu pun seakan-akan telah memantul kembali ke arahnya. Namun getar kekuatan yang memantul dari benturan yang dahsyat itu lebih banyak mengalir ke arah Ki Gagak Cemeng. Demikianlah Roro Wahyudi pun terdorong surut beberapa langkah. Dan dengan susah payah ia pun mempertahankan keseimbangan tubuhnya hingga terhuyung-huyung sesaat. Tetapi Roro Wahyudi berhasil berdiri tegak pada kedua kakinya yang merenggang, dan ketika ia menyentuh ujung pipinya, cairan yang hangat terasa telah meleleh. Roro Wahyudi pun telah terluka dalam. Namun Roro Wahyudi merasakan pening di kepalanya, dan ia pun terhuyung-huyung kembali. Tetapi seseorang telah meloncat menahan tubuh yang akan jatuh itu. Dan orang itu adalah Gatra Bumi. Namun ternyata Roro Wahyudi telah pingsan. Sedangkan Ki Gagak Cemeng tidak sekedar terdorong, namun ia terpental dan jatuh terbanting di tanah. Ketika melihat gurunya terbanting jatuh, seakan tak bergerak lagi, Putut Kolorogo telah memapahnya dan dibawa ke samping Ki Ageng Ronggo yang sudah sedikit pulih tenaganya. Ki Ageng Ronggo berusaha melihat keadaan adik seperguruannya itu, dan beberapa saat ia pun menyentuh di bawah ketiak Ki Gagak Cemeng. Namun napasnya Ki Gagak Cemeng hanya terlihat pelan. Ia pun meminta tolong pada Putut Kolorogo untuk menetes air ke pipi gurunya. Tetapi Ki Gagak Cemeng hanya berdesah pelan, menahan rasa sakit di dadanya, dan belum mau membuka matanya. Maka Ki Ageng Ronggo memutuskan untuk meninggalkan tempat itu bersama Ki Gagak Cemeng yang telah digendong muridnya memasuki hutan yang tidak terlalu besar itu. Ketika Putut Yudoklana melihat Ki Ageng Ronggo dan dua orang guru dan murid itu telah meninggalkan padang perdu dan memasuki hutan, ia pun tidak mengejarnya. Sedangkan Roro Wahyudi sudah sadar dari pingsannya setelah Gatra Bumi memasukkan sebutir ramuan sebesar biji kapuk randu atau kelenteng ke dalam mulutnya. Mereka pun
kemudian mencari tempat untuk beristirahat di pinggir hutan karena waktu sudah mulai memasuki malam. Ketika malam menjadi larut, maka para penggembala itu pun telah membaringkan dirinya. Roro Wahyudi sudah lebih dulu tidur, sementara Gatra Bumi tidak jauh, duduk bersandar di pohon yang cukup besar dari Roro Wahyudi. Sedangkan Putut Yudo Klana juga bersandar, namun di pohon yang lain. Sedangkan Joko Satrio telah membuat perapian untuk menghangatkan badannya. Namun saat kemudian Joko Satrio terasa matanya terkena pulut, seakan-akan tidak bisa dibuka. Rasa-rasanya hawa kantuk telah menyebar di sekitar pinggir hutan yang tidak begitu besar itu. Tetapi ia pun bergeser mundur cukup jauh dari perapian yang memang tidak terlalu besar. Sehingga lama-kelamaan api pun mengecil dan tinggal wawonyo atau badannya yang kelihatan masih bergelap-kedip atau berkedip-kedip. Seakan merasakan rasa kantuk juga. Ia pun telah membaringkan diri dan tertidur juga. Putut Yudoklana dan Gatra Bumi yang sedang bersandar di pohon membiarkan temannya itu tidur. Keduanya yang masih dapat bertahan untuk tidak segera tertidur nyenyak. Tetapi ketika tengah malam lewat, mata kedua orang itu pun rasa-rasanya tidak dapat dibuka lagi. Keduanya pun benar-benar mengantuk tanpa dapat dikendalikan lagi. Tetapi justru karena itu, maka mereka telah menjadi curiga bahwa sesuatu telah terjadi. Kita tidak boleh tertidur oleh keadaan ini, berkata Gatra Bumi. Ya, suasananya memang terasa aneh. Apakah adik Gatra Bumi mengarah ke satu dugaan bahwa kita sedang terkena ajian sirep? Bertanya Putut Yudoklana. Benar Kakang, jawab Gatra Bumi. Karena itu kita harus semakin berhati-hati. Apakah mungkin teman-teman dari Ki Ageng Ronggo itu datang lagi? Bertanya Putut Yudoklana. Memang mungkin terjadi, namun agaknya mungkin orang lain lagi yang melakukan, jawab Gatra Bumi. Putut Yudoklana menarik napas dalam-dalam. Namun ketika matanya menjadi semakin berat, Gatra Bumi pun berkata, kita harus yakin dengan daya tahan kita terhadap ilmu seperti ini. Dengan demikian kita akan bebas dari pengaruhnya. Lalu Putut Yudoklana telah memberi isyarat kepada Gatra Bumi, dan Gatra Bumi pun mengangguk. Maka mereka pun membaringkan diri di bawah pohon yang mereka sadari tadi. Tetapi seakan-akan mereka telah membagi tugas dan masing-masing telah memperhatikan arah yang tidak sama. Beberapa saat keduanya berbaring, perasaan kantuk pun mulai menyentuh mata mereka kembali. Namun sekali lagi mereka mengerahkan daya tahannya, sehingga keduanya dapat mengatasi kekuatan sirep yang ditebarkan itu. Seperti perhitungan mereka, ketika malam mendekati dini hari, kekuatan sirep itu semakin tajam. Apalagi pada saat itu udara dingin dan hembusan angin yang perlahan. Namun daya tahan Putut Yudoklana dan Gatra Bumi tidak dapat dipecahkan oleh ajian sirep atau udara yang dingin itu. Ketajaman penglihatan maupun ketajaman pendengaran mereka, meskipun di gelapnya malam, keduanya mengetahui bahwa ada beberapa orang telah mendekati mereka yang menyangka keduanya sudah tertidur dengan nyenyak. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka ada yang tidak tidur, desis seorang di antara mereka. Gatra Bumi dan Putut Yudoklana memang tidak memejamkan matanya, namun keduanya telah berusaha menutupi mata dengan rambut yang tidak mereka ikat dengan baik. Dan orang-orang yang datang itu hanya dapat melihat sikap dan napas dari kedua anak muda itu. Mereka memang berusaha untuk menyusahkan pernapasan mereka yang mengalir teratur lewat lubang hidung mereka, sehingga keduanya kelihatan tertidur pula.
Pada yang tepat, tiba-tiba saja Gatra Bumi dan Putut Yudoklana telah meloncat bangkit. Dan orang-orang yang mendekatinya pun telah meloncat surut. Seorang tinggi besar yang merupakan pemimpinnya itu menggeram. Setanlah sekalian berdua. Kenapa kalian tidak tertidur seperti kawan-kawan itu? Sebetulnya kami ingin tidur nyenyak juga. Namun kami terganggu dengan getaran-getaran yang tidak kami kenal. Yang mengakibatkan kami berdua tidak bisa tidur. Jawab Gatra Bumi. Ternyata kau terlalu sombong, geram pemimpin yang berbadan tinggi besar itu. Kau telah menghinakan ilmu sirup kami. Kalian yang telah menebarkan ilmu sirup, mengapa akibatnya justru sebaliknya? Dan kami tidak terpengaruh oleh ilmu sirup kalian. Berkata Putut Yudoklana. Tutup mulutmu, bentak pemimpin yang berbadan besar itu. Namun akhirnya Joko Satrio pun terbangun juga dan disusul oleh Roro Wahyudi yang tertidur di bawah pohon di pinggir hutan yang tidak begitu besar itu. Sambil mengusap matanya, Roro Wahyudi bertanya pada Gatra Bumi yang tidak jauh darinya. Ada apa Kakang? Desis Gatra Bumi. Berhati-hatilah, kau masih lemah karena luka dalammu. Nampaknya ada orang yang ingin mengganggu kita lagi malam ini. Joko Satrio yang sudah terlepas dari pengaruh sirup itu pun segera menyadari apa yang terjadi. Maka ia pun telah bersiap-siap pula. Dalam kegelapan malam mereka sempat menghitung orang-orang yang telah menerapkan ilmu sirup. Ternyata semuanya ada 5 orang. Putut Yudoklana dan Gatra Bumi sudah memperhitungkan kemungkinan buruk atas Rorowati yang belum pulih sepenuhnya atas luka dalamnya. Jika mereka benar-benar bertempur seorang melawan seorang, maka masih ada 2 orang yang bebas yang akan memanfaatkan waktu untuk menyerang Rorowati. Oleh karena itu, Gatra Bumi telah bergeser mendekati Rorowati untuk berjaga-jaga dan melindungi bila mana ada yang akan menyerangnya. Joko Satria pun sudah mempersiapkan dirinya dan ia mencoba memancing 2 orang untuk menjauhi Roro Wahyudi dan Gatra Bumi yang juga sudah bersiap diri pula. Ternyata 5 orang itu merupakan satu perguruan dan murid tertua yang berbadan tinggi besar menjadi pimpinannya di dalam 5 orang tersebut. Dengan garangnya ia memberikan aba-aba kepada saudara-saudaranya seperguruannya untuk segera menyerang. Kemudian mereka pun bergerak. 4 orang telah berada dalam 2 kelompok. 2 orang menghadapi Putut Yudoklana dan 2 orang lainnya berhadapan dengan Joko Satrio. Sedang murid tertua dari sebuah perguruan tersebut masih belum turun untuk bertempur. Ia masih mengawasi saudara seperguruannya yang akan mulai pertempurannya itu. Sejenak kemudian, maka lawan Joko Satrio pun telah meloncat menyerang. Namun dengan tangkasnya, Joko Satrio sempat menghindarnya. Tetapi tiba-tiba sebuah sambaran angin telah menyerang lambungnya dari lawan yang satunya. Dan sambaran angin serangan orang itu telah memperingatkan Joko Satrio bahwa lawannya yang baru menyerangnya ternyata seorang yang berilmu tinggi pula. Demikianlah serial Gatra Bumi bab 3 episode yang ke-15. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.